Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar muqawwiri laili 'alan nahar tadhkiratan liwalil qulubi wal absar wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil mahsyar. Wa ba'du fallahumma aftah 'alaina al-fata wa anta khairul fatihin walhimna as-shawab wal ikhlas fi aqwalina wa af'alina wa harakatina wa sakanatina وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Masjid Jami Al-Riyad, Bapak Al-Ustaz Al-Haj Nurdin bin Abdul Rahman, serta segenap pengurus DKM Masjid Al-Riyad, juga para asatidah, para hujjaj, hadirin sekalian. Sebelum kita mulai pembukaan ta'lim kita di malam hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Yang insyaAllah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini, semoga majlis kita menjadi majlis yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah. Semoga negeri kita menjadi negeri yang aman, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allah kirimkan pemimpin-pemimpin yang saleh, dan semoga kita diberikan kekuatan senantiasa oleh Allah untuk istiqomah di majlis ilmu, dan semoga pula dengan amalan yang kita perbuat ini menjadi sabab atas kita semua ditutupnya usia kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah linatul qubul tamami kul sahabatul rasul بأن الله يفتح علينا أبواب الفتوح أبواب المعرفة بجاه سير والد عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وأولاده وذريته وأهل الإكرام ولا حبيبنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وإلى حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ولا حبيبنا الحبيب محمد بن علي الحبشي ولا حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin, dalam pembukaan taklim kita mau bahas tematik, ya, materi tematik tentang ukhuwah Islamiyah. Kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tegaskan kembali, hadirin, ya, negeri kita ini, bahkan Asia Tenggara, ya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sedari dulu. Dalam fikih kita bermadhab Syafi'i, dalam akidah kita mengikuti daripada Asy'ari. Artinya dalam memahami Quran dan Sunnah melalui kajian, penelitian, penjelasan dari para ulama terkemuka yang mu'tamad, yang berhak untuk berbicara tentang Quran dan Sunnah.
Jadi jelas itulah faham kita, dan semoga Allah akan mewafatkan kita semua dengan membawa kita punya faham, yakni faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan faham yang gampang mengkafir-kafirkan sesama muslim. Tidak, hadirin ya. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini punya panduan yang sangat jelas dari Quran dan Sunnah. Artinya mereka yang dapat kita anggap keluar dari Islam, tidak dapat disebut sebagai orang Islam lagi, adalah yang pertama di antaranya mereka yang pertama tidak mengakui atau tidak mengakui kuasa dan kehendak Allah, atau membatasi kuasa Allah, atau mempersamakan Allah dengan makhluk. Untuk masalah daripada iman pada malaikat, keyakinan akan malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan, tidak pernah berbuat maksiat dan senantiasa taat kepada Allah. Untuk keyakinan kepada kitab, kita meyakini kitab Allah itu ada mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, merupakan firman Allah, dan firman Allah tersebut sifatnya adalah suatu kebenaran yang mutlak. Meyakini daripada para nabi, para rasul adalah mereka yang maksum, dan yang wajib diketahui adalah 25 nabi yang tertera di dalam Al-Quran, sampai kepada iman kepada hari kiamat dan uraiannya, rinciannya, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pokok. Jadi dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang di dalam syariat itu hadirin ada pembahasan usul, ada pembahasan furu'. Usul hal yang mendasar, prinsip, nggak boleh beda. Kalau mau disebut muslim, mukmin, usulnya harus jelas. Adapun furu' itu cabang dari syariat. Ada perbedaan interpretasi, pemahaman terhadap nas atau dalil yang bersifat dhanni, bukan yang bersifat qat'i, tegas, jelas. Ini enggak banyak hadirin difahami oleh masyarakat umum dalam masyarakat Islam. Oleh sebab itu, hal yang furu' dianggap usul. Ini yang berbahaya. Nah, dengan demikian kita bertoleransi pada hal yang furu' dan kita berpegang teguh pada masalah usul. Untuk itu di masa kita sekarang, suatu kejadian yang memang sangat kita harapkan. Apa itu? Luluh lantaknya negeri kafir harbi, dirundung takut dan gelisahnya mereka orang-orang yang memerangi umat Islam. Dan Allah tampakkan kekuatan umat Islam, bahwa Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dan ketika umat Islam memegang teguh daripada syariat Islam, dia pun akan menjadi terkemuka dalam memimpin bangsa-bangsa di dunia.
Ya. Sebelum Ramadan kita hanya bisa bersedih. Ya Allah, Palestina 80% hancur negerinya. Tiap hari genosida dilakukan oleh orang kafir laknatullah alaihim, Zionis Israel dan tentara Amerika. Kita hanya bisa sebatas menyumbang, tidak dapat menghentikan pembantaian. Tapi ketika Allah tampakkan ada dari Muslim berbangsa Persia, dia hantam itu yang namanya Israel, dibombardir itu pangkalan militer Amerika, kita berteriak, jangan didukung, Syiah kafir, Syiah bukan Islam. Syiah Persia, Persia penyembah api. Hadirin, nyembah apinya kapan? Iran Persia, benar Persia. Antum tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Pernah dengar Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina? Jadi setelah era daripada Sayyidina Umar, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi juga bukan orang Arab, orang Kurdi. Nggak ada masalah dia mau orang Persia ke, orang Kurdi ke, orang mana ke, ketika dia mau berniat ya membebaskan saudaranya dari pembantaian dilakukan oleh musuh-musuh Islam, bagaimana mungkin kita membuat fitnah di mana-mana? Kesimpulannya hadirin, ini perang Iran Israel sampai ke negeri kita. Saya ingin mengingatkan ya, atas dasar apa kita mengkafirkan mereka? Kita mau bahas sekarang. Nanti insya Allah 5-10 menit silakan ada pertanyaan ya, kita akan bahas. Jadi hadirin yang saya muliakan, Syiah ini merupakan suatu sejarah dalam sejarah Islam yang kita pelajari. Terjadinya perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Muawiyah dimanfaatkan oleh orang munafik yang bernama Abdullah bin Sabah, membuat satu fitnah dalam barisan Sayyidina Ali, di mana hadirin ketika itu muncul kelompok yang disebut Syiatu Ali. Syiah itu maknanya pengikut. Kelompok Sayyidina Ali disebut Syiah. Kalau antum ditanya, andai di hadapan antum Muawiyah dan Sayyidina Ali berperang, siapa yang antum bela? Misalkan nggak tahu sama sekali nih bahwa mereka lagi di adu domba, kita nggak tahu. Kalau kita tahu kita bisa air. Kita nggak tahu nih ya Abdullah bin Sabah, karena kejadiannya ketika masing-masing pihak saling menahan diri, Abdullah bin Sabah membawa ratusan pasukan berkuda menghancurkan wilayah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, wah Muawiyah udah mulai nih. Pada waktu yang lain dia bawa pasukan ke wilayah Muawiyah, dihancurkan itu yang pro kepada Muawiyah. Muawiyah Amirul Mukminin udah mulai ngajakin perang. Padahal untuk terjadinya suatu pertempuran antara umat Islam ketika itu. Nih Abdullah bin Sabah, Yahudi, tokoh munafik yang berhasil mengadu domba Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini sejarah masa lalu. Ya. Maka Syiatu Ali di sini ada Abdullah bin Sabah membuat suatu fitnah. Tahu? Sebenarnya malaikat Jibril itu salah alamat.
Mestinya wahyu diturunkan kepada Ali, bukan Muhammad. Ada yang percaya Sayyidina Ali jadi nabi. Kali lain dia datang lagi. Kalian tahu, Ali itu tidak sekedar nabi, bahkan dia adalah Tuhan. Ada yang percaya. Ada seorang ibu-ibu percaya Sayyidina Ali itu Tuhan. Dipanggil, "Bu, sini, panggil, hadapkan. Ibu, saya bukan Tuhan, saya hamba Allah, manusia biasa sebagaimana ibu." "Tidak, engkau adalah Tuhan. Tolong kalian kumpulkan kayu bakar, bakar sebesar-besarnya api. Lempar ini ibu ke dalam api." Sayyidina Ali mau nakut-nakutin ibu-ibu biar dia tobat, nggak jadi kafir, supaya melepaskan keyakinannya bahwa Sayyidina Ali adalah Tuhan. Tapi apa jawab si ibu-ibu tersebut? "Ternyata benar engkau adalah Tuhan, karena tidak ada yang berhak membakar kecuali Tuhan." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Ini hadirin, ini fitnah kalau udah masuk seperti itu. Tapi apakah Syiatu Ali ini semuanya menjadi sesat? Lah, ada terus. Dari anak-anak beliau, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka 750 tahun dimusuhi, diburu. Ini anak zuriat Nabi ini, ya, anak turunan Nabi. Ya Allah. Ini orang yang diperangin siapa? Ini keturunan Nabi diperangin. Sampai perpindahan, maka Sayyidina Hasan ketika menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah menjabat, mulailah dinasti Umayyah diturunkan kepada Yazid bin Muawiyah. Itu mimbar-mimbar sholat Jumat, hadirin, di khutbah kedua sholat Jumat itu untuk mencaci maki keluarga Sayyidina Ali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba antum bayangkan, ya. Jadi penting untuk kita pahami. Jadi tidak semuanya bahwa yang pengikut Sayyidina Ali itu menjadi sesat. Ya, kalau dianggap Syiatu Ali, ini makna Syiah Ahlul Bait. Kita kenal sekarang oleh Syiah Ahlul Bait, Syiah Ja'fariyah, Imam 12, ya, yang dipegang oleh mayoritas Iran dan beberapa negara lain seperti India dan lain sebagainya. Ini namanya Syiah Imam 12. Pertanyaan, apakah mereka kafir? Baik, kita bahas sekarang tentang rukun Islam antara kita dengan mereka. Syiah itu bersyahadat. Jangan bilang mereka tidak bersyahadat, hadirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambahin wa aliyun waliyullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sayyidina Ali kekasih Allah, wali Allah. Pertanyaan, kafir gak yang orang ngomong begitu? Yang begitu boleh gak disebut kafir? Bisa gak disebut kafir? Syahadatain kan udah, ya, syahadat tauhid, syahadat rasul udah. Ali kekasih Allah, ya benar. Masa kafir? Kan sholatnya 3 kali sah. 3 kali sholatnya Syiah. Ada yang kerjain 3 kali, tapi tetap 5 waktu. Kok begitu? Zuhur asar dijamak, maghrib isya dijamak. Jadi berapa kali ngerjain ini? 3, tetap 5 waktu. Emang ada riwayat Imam Muslim? Antum buka riwayat Imam Muslim. Nabi tanpa hujan dan tidak berpergian pernah menjamak sholat zuhur asar. Oh, ada. Cuman kita emang ngamalin dari kaum ahlu sunnah. Ada hadisnya masih. Ustaz, Al-Quran, Ustaz, Al-Quran. Al-Qurannya tanya sama orang Syiah Iran. Cek. Al-Quran ini persis sama
Makanya kalau di Iran Qurannya dihias sebagus-bagusnya. Penghafal Quran tuh di Iran gak kira-kira hadirin. Tuh jenderal-jenderal perangnya rata-rata semuanya hafal Quran. Jangan salah, hafal Quran. Ini saya ini asli Sunni, nggak ada Syiah sedikit pun. Cuman fitnah jangan dibawa-bawa ke dalam masyarakat kita. Nah hadirin ya, yang namanya Al-Quran persis. Kalau ada yang mengatakan saat begini saat, ada pernah dengar kalau Quran Syiah itu dia bilang ada yang kurang. Kenapa nggak ngomong sama orang Syiah langsung? Tanya dong. Kan itu dengar dari yang bukan Syiah. Itu ada sebahagian menganggap demikian. Apakah menjadi umum faham Syiah demikian? Lah, sebahagian yang lain menganggap ini Quran udah lengkap, selesai. Sama gak berarti? Sama. Bayar gak zakat fitrah? Zakat mal yang disebut dengan zakatnya, innamas shadaqatu. Tadi kan sholat tuh, habis sholat zakat. Baik, zakat Syiah bayar zakat gak? Bayar zakat Syiah. Ya, yang main zakat hadirin, kalau kita mau fair, jujur, jangan Syiah melulu yang dibahas. Ini kelakuan Saudi. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Ya. Sesungguhnya sedekah itu sedekah kan? Kita kan fariidatan min Allah. Sedekah wajib jadi apa? Zakat namanya. 8 asnaf disebut di Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha amin wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf wa fi riqabi riqab ya budak wa fi riqabi wal gharimin orang terlilit hutang wa fi sabilillah mujahidin dalam perang fi sabilillah wa ibnis sabil dan orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan yang tidak diharapkan. 8 asnaf. Antum tahu fatwa mufti Saudi sekarang mengeluarkan apa? Mereka memberikan zakat dari harta umat Islam diberikan kepada Trump untuk biaya Amerika dalam menyerang Iran. Aina aqlu? Kemana akalnya? Allah Akbar. Ini bukan fitnah, antum cari. Itu beneran itu beritanya. Dikasih zakat, ini harta umat Islam. Nah kalau Iran hancur, itu mau lawan lagi tuh Amerika. Ada yang berani sama Amerika? Emang ada yang berani sama Israel? Baris melulu, nyerang kah enggak? Iran kode ada rudal. Nah, ini hadir. Insyaallah. Saya menyampaikan bukan supaya antum jadi Syiah, bukan. Kita tetap Ahlussunnah, ingat, kita Ahlussunnah. Cuman jangan pernah gampang mengkafirkan sesama mukmin. Itu yang saya mau sampaikan. Ya. Jadi itu yang pertama. Kedua, yang lebih dahsyat lagi nih punya fatwa baru kemarin nih minggu kemarin apa dibilang? Mereka para prajurit pasukan Saudi yang menjaga pangkalan militer Amerika di kawasan, mereka adalah para mujahidin katanya, jaga aset orang kafir harbi dianggap mujahid. Nah lu pusing-pusing dikit aja. Kau puasanya gimana saat? Puasanya sama sama kita. Apaan saat? Iran kalau puasanya azan dia kagak langsung buka saat. Ngapain dulu? Di sholat. Kok begitu saat? Gini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa atimmus syiyama ilal lail, dan sempurnakanlah oleh kalian puasa ilal lail sampai malam. Sampai malam. Pertanyaan, kalau kita Ahlussunnah yang sebut malam apa?
Malam dimulai dari terbenamnya matahari. Maghrib nih masuk nih. Awal malam ya malam. Begitu dong yang namanya beduk, terdengar azan, masuk maghrib, kita buka. Syiah belum. Mereka memaknai malam itu gelap. Dan urusan santapan jasmani dibelakangin. Mesti santapan ruhani dulu didahuluin. Jadi dia sholat duluan. Maghrib udah masuk, dia sholat. Habis sholat baru dibuka. Kan 10 menit 15 menit udah gelap tuh. Habis maghrib. Pertanyaan, yang begitu kafir gak? Kafir gak yang begitu? Masa yang begitu kafir? Saat sholatnya bawa batu, saat bawa batu dibawa. Ada gak di rumah kita yang sholatnya ditatakin ame apa namanya bantal? Mau batu kita bingung, ame selimut kita juga bingung. Dia memahami yang disebut jidat nempelnya di bumi. Menurut mereka, ini bukan menurut ahlu sunnah, menurut mereka, kita kalau pakai sejadah, pakai karpet, ini bahan sintesis, enggak murni alam, enggak murni bumi. Kalau batu kan murni bumi, batu, maka disujud di batu, begitu. Pertanyaannya, terus yang namanya begitu kafir gitu? Kafir gak begitu? Masa kita kata kafir? Yang lebih jahat lagi masalah haji. Iran pergi haji 1 tahun ribuan yang haji. Dia pergi haji Iran, emang dia pergi haji kemana? Ceritanya di Iran ada bikin replika Ka'bah, lagi ngadain manasik haji. Manasik haji kayak di Pondok Gede. Tahu Pondok Gede? Kan kita belajar manasik kok. Wahabi videoin. Apa dibilang? Iran udah punya Ka'bah sendiri. Pergi hajinya kagak lagi ke Mekah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajib kan? Emang dasar. Nah kesimpulannya, ini kita mau dibawa nih, mau diramein hadirin. Negeri kita ini Masya Allah, hati-hati. Nih, pegang omongan ini. Suriah hancur. Antum tahu Suriah? 2011 Arab Springs, krisis Arab nih, Arab Springs. Sebelum 2011 itu 2004. Antum tahu 2004? Mula dari pembantaian rakyat Yaman. Ini nggak pernah dibahas. 500.000, 500.000 rakyat Yaman dibantai. Ame siapa? Ame Saudi. Allah. Bahas tuh, enak aja Suriah melulu. Suriah bukan Iran doang yang masuk. Suriah tuh 120 negara masuk. Ya. 120 negara. Itu dari kawasan, dari Eropa, dari India, dari segala macam pada masuk. Karena fitnah itu ditebar di sana. Iran ikut. Dikira Iran doang kali. Itu milisi-milisi jihadis dari Inggris, dari Jerman, Prancis pada masuk nih jagoan segini nih. Nih milisi-milisi. Gak taunya dia mau ngapain nih? ISIS Al-Qaeda hadirin. Antum dengar soft ISIS Al-Qaeda itu buatan siapa? Amerika udah akuin. Mungkin gak ada orang bawa senjata modern, hebat, gede, keluar dari negerinya, gak ketahuan sama negerinya, gak ada pemeriksaan. Mungkin gak? Ada pembiaran. Biar Suriah hancur, Damaskus jangan sampai aman. Bahaya buat keberadaan Israel. Tuh. Ini fitnah begini. Oh, udah isu Sunni Syiah dimasukin. Padahal orang-orang sana kita nggak kenapa-napa sama Syiah. Ya Sunni biasa. Mau sholat masing-masing. Hati di Iran, masjid Sunni kagak dia apa-apain. Iran banyak Sunni. Negeri Sunni Masya Allah, nggak kenapa. Ini kenapa Sunni? Bunuh Syiah, bunuh Syiah. Nanti kalau di lingkungan antum ada ngomong bunuh Syiah, bilangin, jangan suka bawa-bawa fitnah ya.
Hati-hati nih kalau ngomong, main bunuh-bunuh aja. Ya Allah. Yang disebut Syiah siapa? Emang ada negeri kita Syiah? Orang Syiah, saya mau tanya, punya gak teman Syiah? Kagak ada kita. Punya gak tetangga Syiah? Gak punya saya. Kenalan Syiah aja kagak ada. Wahabi banyak. Oh. Wahabi banyak, Syiah kagak ada. Syiah jarang di negeri kita. Ada mungkin kalau di Jakarta saya nggak ketemu deh, ya. Saya di kampung saya, ya daerah pusat lah, bang Syiah di mana Syiah? Kagak ngomong Syiah, Syiah. Adanya si B bukan Syiah, gituin aja. Nih emang, aduh ya Allah, dia pengen bawaannya pengen perang lagi, nggak boleh Syiah. Bela Iran, Syiah. Bela Iran Syiah. Nah ente bela Amerika kagak ada bilang Zionis. Nih otaknya pada nggak main, nalarnya udah nggak berkembang hadirin karena kedengkian, kotornya hati. Aku bilang enggak. Ya Allah, udah kayak yang pegang kunci surga aja lagunya. Nah, jadi kesimpulannya di sini hadirin, ya. Jangan sampai fitnah Sunni Syiah harus berperang. Kalau Syiah itu pengikut setia Sayyidina Ali, kita cinta gak sama Sayyidina Ali? Cinta gak kita sama Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu cinta pada siapa? Dia cinta sama Sayyidina Abu Bakar. Beliau adalah penasehat di masa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali juga penasehat di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Ali juga menjadi penasehat di zaman Sayyidina Utsman. Penasehat tanpa gelar, karena hati beliau yang lapang, yang tulus terhadap sama mukmin. Itu Sayyidina Ali. Insyaallah. Sama kita Syiah, sama-sama mencintai Sayyidina Ali dan seluruh sahabat. Kalau ada dari Syiah Imamiyah misalnya Ibnu Asy'ari yang mencaci maki sahabat, itu dalam kitabnya. Sekarang antum dengar langsung Asy-Syahid Al-Imam As-Sayyid Ali Khamenei. Udah lihat belum? Dibilang kagak, kita nggak boleh harap caci maki sahabat, nggak boleh. Ya Allah, Syiah Ahlul Bait nggak ada caci maki sahabat. Itu sejarah masa lalu. Ketika terjadi pertempuran, ketika terjadi adu domba yang dilakukan oleh Yahudi. Kecuali yang ada namanya Yasser Habib. Yasser ya depannya, Yasser Habib. Syiah buatan London, Inggris. Fungsinya buat memporak-porandakan persatuan umat Islam. Habis dia caci maki nih. Ya Sayyidatina Aisyah, sahabat dicaci maki. Oh, tuh kan Syiah caci maki. Enggak taunya yang caci maki Syiah buatan Inggris, bukan Syiah Iran yang mencaci maki. Allah Akbar. Hati-hati hadirin ya, fitnah-fitnah yang macam begini ini. Jadi Masya Allah. Jadi gimana sih San maksudnya? Jadi yang namanya Ithna Asy'ari ya, itu mereka masuk dalam kelompok umat Islam. Antum nanti lihat piagam Amman tahun 2016 ada konferensi ulama sedunia kumpul. Itu Iran masuk, Muslim. Justru yang kagak diajak Saudi. Kenapa? Karena akidahnya ini mujassimah. Udah menyatakan Tuhan membentuk, Tuhan punya tangan, tangannya kanan dua-duanya katanya. Ya Allah. Terus Tuhan tingginya sekian meter, mujassimah namanya tuh. Tuhan duduk dikata julus, duduk itu min sifatil makhluk, bukan min sifatil khaliq. Tuhan mantep duduknya bersemayam, nggak ada Ahlussunnah duduk beneran. Istawa dalam makna istaula, itu kalau mau ditakwil atau tafwid, menyerahkan maknanya sepenuhnya pada Allah tanpa dijelaskan dan diterangkan, yang suci bagi zat Allah. Itu Ahlussunnah. Wahabi nggak begitu pahamnya. Justru yang beda jauh kita ya Wahabi. Syiah sama untuk masalah hal demikian. Houthi dan Yaman bagaimana Houthi? Adapun Syiah yang di Yaman, Houthi sebenarnya pakai sa ya. Houthi kita bilang tuh, itu Syiah Zaidiyah namanya. Syiah Zaidiyah itu anak turunan dari Sayyidina Husain pula ya.
di mana dari keturunan Ali Zainal Abidin yang selamat, ya, Al-Ausat, di mana Syiah Zaidiyah ini Syiah yang persis sama Ahlus Sunnah. Kenapa persis? Karena memang ulama-ulama Syiah Zaidiyah itu memberi suatu karya yang dapat dimanfaatkan pula oleh Ahlus Sunnah. Contoh, antum yang pernah mengaji di pesantren mungkin pernah dengar kitab Bulughul Maram. Ada gak? Pernah dengar Bulughul Maram, kitab hadis ahkam? Baik. Nanti cari syarahnya, ada syarah namanya Subulus Salam. Nanti kalau ketemu syarah Subulus Salam, ente lihat pengarangnya siapa? Tuh Imam Sun'ani, dia Syiahnya Syiah Zaidiyah. Satu. Ada mungkin yang pernah dengar kitab hadis yang dipegang oleh Ahlus Sunnah, namanya Nailul Awtar, Syarah Muttaqal Akhbar. Nailul Awtar yang karang siapa? Imam Syaukani. Siapa Imam Syaukani? Syiah Zaidiyah. Kalau dikafir-kafirin Syiah Zaidiyah. Nah, kitab hadis dipelajari nama Ahlussunnah. Perawi daripada Imam Bukhari ada Syiah. Jadi Syiah kafir semuanya. Syiah yang kafir yang mentuhankan Sayyidina Ali udah kagak ada. Ya, Syiah Ghulat namanya, Ghulat udah kagak ada. Di mana nyarinya? Kecuali fitnah-fitnahan daripada Wahabi. Nah, hadirin sekalian ya. Jadi kesimpulannya dari mulai yang disebut politik, rakusnya manusia, hingga bawa-bawa agama untuk melegitimasi daripada kezalimannya. Karena awalnya dahulu hadirin kehancuran Suriah ya. Dulu Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Yordan, Inggris, Amerika, NATO segala macamnya bikin proposal. Amin negeri-negeri Arab beberapa, kita mau bangun pipa minyak dialirkan dari timur ke barat lewat Damaskus sampai ke Turki, masuk wilayah Eropa. Bashar al-Assad tolak proposal. Enak aja. Kagak ada udah bikin proposal dari kita ke timur. Marah. Tuh urusannya tuh. Ini bicara minyak. Makanya Iran, ya Allah, kalau Iran kita sumpahin hancur, itu siapa mau ngelawan tuh Amerika tuh. Habis kita dirudal semua. Kira-kira kalau kita perang sama Amerika menang apa kalah? Kalau kita perang sama Amerika kita menang apa kalah? Kalau kita cuma modal nekat kira-kira bagaimana? Modal nekat doang. Sekolah kagak sekolah. Ya. Ente tahu fitnahan Wahabi, mut'ah. Ente tahu mut'ah? Mut'ah itu kalau kita bicarakan orang Iran, ini beneran. Ini baru terbuka segala fitnah nih. Baru sadar kita, ya Allah. Ternyata di sana yang namanya ulama nih, kalau disebut dia nanya, ada orang nanya mut'ah di Iran gimana mut'ah, marah dia. Enak aja ente mut'ah. Emang kita orang mut'ah, kita kawin beneran nggak pakai mut'ah. Walaupun mut'ah itu masih dipraktekkan, tapi mereka kagak ada mut'ah. Bagaimana pengen mut'ah? Orang mikir melulu. Perempuannya aja S2. Kira-kira kalau perempuan kita di negeri kita gelarnya ada S2? Ada sih, Tan. Ini rata-rata S2. Doktor S3-nya aja bermacam-macam, bukan satu. Kagak sempet kawin melulu. Emangnya kita kayak dikit kita kawin? Nah, kita bicara Iran yang doyan mikir, ya, yang gak mau gampang ditundukin sama orang kafir. Tuh,
begitu hadirin. Kagak, Anda nggak suruh kita jadi Syiah, kita tetap Sunni. Ya, cuman kita mesti paham nih fitnah dan anti kena. Tuh hadirin. Justru kalau kita ke puncak, yang banyak orang Iran atau Saudi yang kawin kontrak. Dia orang namanya misar. Misar itu mirip mut'ah. Bedanya misar itu diniatkan dalam hati. Dia nikah nih, dia akad nih. Cuma dalam hati sebulan gitu. Ntar sebulan ditinggal aja tuh hari. Nah, misar tuh namanya. Kalau Syiah disebut di akad. Bedanya. Coba cari di puncak. Kalau ada ya satu ustaz benci sama Arab, enak aja. Bughdul Arab kufrun, benci sama bangsa Arab sama aja kita benci sama bangsanya Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Bukan masalah nih, ini nggak ada hubungannya sama bangsa lah, mentalitas individu sekali lagi. Ya, bangsa Arab bangsa yang mulia. Ini mentalitas individunya hadirin, ya Allah, ya. Nah, jadi demikian fitnah-fitnahnya sebenarnya terlalu banyak yang bisa kita bahas ya. Jadi kesimpulannya Syiah Zaidiyah bedanya di mana? Cuman dia namanya Syiah doang. Ya. Maka oleh sebab itu insya Allah kelak 2027 nggak ada lagi negara Zionis. Insya Allah nggak ada lagi. Kita doain mudah-mudahan perang jangan hampir rapi dulu. Kalau udah kagak ada negara Zionis, nanti sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan, Quraisy akan mendapatkan kembali haknya. Pertanyaan, Makkah kampungnya siapa? Makkah kampungnya siapa? Quraisy. Emang Nabi orang mana? Orang Quraisy. Ya, Ustaz, tapi kan di sana dia ya tadi. Coba kita lihat, emang rapi deh kalau penyelenggaraan haji, acak-acakan. Tuh. Di mana hadirin, ya, Ustaz, hafalan Quran. Hafalan Quran. Baik, saya baca hadisnya. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, hadis ke-1773, Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai' wala salatukum ila salatihim bi syai' wala siyamukum ila siyamihim bi syai'. Yaqra'una al-Qur'an yahsibuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. La tujawizu qira'atuhum taraqiyahum. Yakhruju minal Islam kama yakhruj sahmu minar ramiyah." Ini hadis riwayat Imam Muslim. Akan datang satu kaum nanti, kata Nabi, mereka membaca Al-Quran. Sahabatku, bacaan kalian kagak ada apa-apanya sama dia. Salat kalian nggak ada apa-apanya sama mereka. Puasa kalian nggak ada apa-apanya sama mereka. Mereka membaca Al-Quran. Mereka menyangka bahwa Al-Quran akan menolong mereka, padahal Al-Quran melaknat mereka. Mereka keluar dari Islam seperti mudahnya keluar anak panah dari busurnya. Riwayat lain juga dalam Imam Muslim diriwayatkan, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka ngebunuhin orang Islam tapi membiarkan penyembah berhala. Tuh mentalnya tuh. Akhir zaman Al-Quran yang dibunuhin orang Islam. Libya itu hancurin, Sudan diluluh lantakin, Irak jadi pora-poranda, Suriah habis-habisan, giliran Israel jadi aman-aman aja. Suf, aina aqlu. Kemana tuh akalnya? Giliran terjadi tragedi di negeri Islam, rame-rame pada bunuhin orang Islam. Ente Muslim bukan? Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Enggak pernah dengar Nabi bilang sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu fasik dan memerangi orang Islam dengan menghalalkan darah mereka hukumnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Ini hadirin sekalian. Coba itu. Jangan sampai kita kena nih fitnah begini nih, ya.
Jangan sampai kita mesti jaga ketentraman, keamanan kita punya negeri. Ya Allah, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kalau kita pengen dapat yang namanya hidayah dari Allah, orang memperoleh hidayah mesti begitu, mesti jaga wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Nah, hadirin, insyaallah kalau Mekah nanti pelaksanaan haji udah diambil oleh umat Islam sedunia yang ngurusin, bukan Saudi lagi budak Zionis. Insya Allah nanti kelak pertarungan terakhir antara umat Islam dan 70.000 Yahudi. Jangan salah, itu kan 70.000 Yahudi dari Isfahan Isfahan tadi Iran. Tentara Imam Mahdi dari mana? Khurasan di mana? Iran juga. Yang adil dong, jangan Isfahan melulu. Khurasan di Iran, tentara Imam Mahdi. Nah, ya hadirin, nanti kelak ya Muslim, batu ngomong sama kita. Batu nggak begini, ya Syiah, ya Sunni, bukan. Batu bilangnya apa? Ya Muslim. Berarti ketika itu Sunni dan Syiah dan Sunnah akan melebur kembali menjadi satu. Amin. Gitu hadirin ya. Jadi tetap berhubung banyak awam di masyarakat kita, kalau ada ustadz Syiah nih pengen nyebarin paham Syiahnya, bilang, "Ustaz, jangan. Ini kampung aneh, kampung Ahlus Sunnah. Ini jadi fitnah antar orang lain. Ente sholatnya gimana, kita gimana. Udah, ente cari tempat yang memang bukan kampung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan di kampung Ahlus Sunnah begitu." Ya, tetap, tapi jangan sampai kita kafir-kafirin seseorang yang memang masih dalam ranah daripada iman. Terakhir saya bacain hadis yang menjadi dalil bagi para ulama dalam menetapkan usul iman. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Simak ini hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min aslil iman. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah. La nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu 'anil Islam bil 'amal. Wal jihadu madin منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار." Ini hadisnya nih. Kata Nabi, ada 3 landasan iman. 3 landasan iman. Pertama, jaga diri kita, terutama lisan kita. Jangan sampai gampang mengkafirkan orang yang telah berikrar la ilaha illallah. Jaga. Kita nggak kafirin dia tersebab ada dosa yang dilakukan. Tidak kita keluarkan dari keislamannya tersebab suatu amalan, kecuali dia menghalalkan apa yang diharamkan. Begitu. Merubah-rubah daripada hukum Allah baru. Oke, jangan. Oh, kita lihat, oh kafir, padahal bukan sesuatu yang bisa menjadikan itu orang murtad. Yang kedua, apa kata Nabi? Jihad telah berlangsung sedari dulu. Sejak Allah utus, kata Nabi, sampai akhir dari umatku memerangi Dajjal. Tidak ada yang dapat membatalkan jihad. Kesewenang-wenangnya pemimpin yang sewenang-wenang dan keadilannya pemimpin yang adil, nggak bisa membatalkan jihad. Yang ketiga, beriman kepada takdir. Ini belum ada yang nanya nih. Kalau belum ada yang nanya, saya contohin deh. Untuk hadis ini ada 2 kisah. Ada yang nanya? Insyaallah, nah, mestinya ditanya nih. Masalahnya penting akidah nih. Yang pertama, kisah yang pertama hadirin,
Usamah bin Zaid dalam suatu pertempuran yang Nabi kirim, beliau nih Usamah bin Zaid, beliau berhasil menjatuhkan seorang musuh. Ketika hendak dibunuh ini musuh, beliau bersama kaum Ansor, ada seorang temannya orang Ansor. Orang Ansor juga pengen bunuh. Ini musuh dia jatuh, dia tinggal dibunuh doang. Ini si musuh, dia teriak, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Ansor kagak jadi bunuh. Udah masuk Islam. Usama itu orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tetap Usamah bunuh. Mati itu orang. Habis. Kabar ini sampailah ke telinga Nabi. Bagaimana sikap Nabi? Nabi tegur Usamah. Apa kata Nabi? Ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Hai Usamah, apakah engkau membunuh orang yang telah menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ente udah bilang la ilaha illallah masih dibunuh juga. Apa kata Usamah? Ya Rasulullah, kana muta'awwidzan. Ya Rasul, dia cuma pengen ngelindungin dirinya doang supaya saya kagak bunuh. Kata Usamah nih, alasan apa kata Nabi? Ala syaqaqta ala qalbi fata'lam annahu sadiqun am kadhib. Kalau gitu ngapain ente kagak belah aja dadanya, biar ente tahu dia benar apa bohong dalam ucapannya. Paham maksudnya? Usamah jangan sembarangan. Ini orang udah berikrar la ilaha illallah, ente gak percaya juga? Emang kita tahu? Ente tahu isi hatinya? Kan kagak tahu. Nahnu nahkum bil zahir wa Allah yahkum bil batin. Kita hukumi orang zahirnya, Allah yang hukumi batinnya. Ini si udah bilang, aneh bener, aneh bilang Quran ini enggak kurang, emang segini. Enggak, ente takiyah. Kagak takiyah ente. Habis deh. Kita seuzon sama saudara kita. Masya Allah. Satu, yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dalam pemerintahannya itu banyak terjadi pemberontakan karena luar biasa fitnah-fitnah yang tersebar di masa beliau. Ada seorang datang kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, akufaruhum, wahai Amirul Mukminin, apakah kelompok-kelompok yang memberontak kepada pemerintahanmu mereka adalah dari golongan orang-orang kafir? Sayyidina Ali tegas menjawab, la, innahum minal kufri farru. Bukan, mereka bukan dari kelompok orang kafir, bahkan mereka lari dari kekafiran. Diakui mana Sayyidina Ali? Ditanya lagi, amunafikunahum, apakah mereka dari golongan orang munafik? La, innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila wa haula yadhkuruna Allah katsira. Mereka bukan dari kelompok orang munafik. Kalau orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit, tapi mereka orang-orang yang memerangi aku adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah. Diakuin kesolehannya, enggak sekedar keimanannya. Ditanya kembali yang terakhir, ayu syai'in hum, kalau gitu mereka dari kelompok mana wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Ali menjelaskan, hum qaumun asabatuhumul fitnah fa'ammu wa sammu. Mereka adalah suatu kaum yang telah terprovokasi, yang telah terhasut sehingga buta mata mereka dan tuli pendengaran mereka. Artinya apa? Tidak dapat melihat yang sebenarnya dan mendengar berita yang betul-betul hakiki kebenarannya. Kenapa? Karena banyaknya fitnah yang terjadi ketika itu. Demikian hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan daripada kejayaan daripada umat, mengembalikan daripada kota Makkah Al-Mukarramah dan kiblat pertama umat Islam, yakni Masjidil Aqsa, kembali ke tangan umat Islam, sehingga Palestina saudara kita kembali merdeka dan berdaulat. Sehingga dengan demikian Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.
In uridu ila islah, masata'tu ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ilaihi unib, hadana Allahu ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.